Menantu Super. Bab 2631-2640. Bab 2631 ternyata seorang wanita. Begitu kata-kata itu keluar, mereka berdua menggerakkan tubuh mereka dengan ki hampir pada saat yang bersamaan. Saat mereka membentuk segel dengan satu tangan, gerakan ki meluncur sedikit di antara jari-jari mereka. Merusak. Seluruh dunia tiba-tiba berubah. Di depan saya, ada dunia kelabu. Kemanapun Anda melihat abu-abu, Anda tidak dapat melihat ujung atau tepinya. Keduanya langsung bersandar satu sama lain lagi, memegang pedang panjang di tangan mereka dan mengamati sekeliling. 3000, di mana ini? Qin Suang bertanya dengan lembut. Han Sanqian sudah membuka matanya, tetapi ketika dia melihat, dia menjadi semakin bingung. Tuli. Qin Suang tertegun. Tapi bukankah seharusnya ada tanah yang terus-menerus di dalam tanah? Mengapa ada ruang seperti itu? Tepatnya, itu berada di 3 gunung aneh itu, Han Sanqian berkata dengan lembut, namun, tidak sepenuhnya jelas karena daerah sekitarnya disegel secara artifisial dengan kekuatan yang sangat aneh. Menarik. Pada saat ini, suara wanita yang merdu terdengar sedikit, suaranya seperti bel, sangat hampa, tetapi juga penuh ketajaman dan perubahan. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh cantik perlahan keluar dari abu-abu berkabut, setengah tergantung di udara. Saya tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa dia memiliki sosok yang baik. Dalam pelukannya, dia memegang piano panjang dengan lembut. Meskipun tangannya tidak diletakkan di atas piano untuk membelainya, dia sudah dapat mendengar suaranya. Suara piano yang merdu, dan suara lembut piano pun serasi, suaranya yang sedikit melengking tidak bertentangan sama sekali, melainkan hanya saling melengkapi. Mencegah Buddha menempatkan orang di negeri dongeng. Setelah pergi mencari suara, Han Sanqian dan Qin Suang berbalik hampir pada waktu yang sama, tetapi mereka masih berdiri berdampingan, mengambil posisi bertahan melawan satu sama lain, menatap wanita itu. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka jelas tahu saat ini bahwa mereka tidak boleh gegabah. Sungguh pria yang tampan dan wanita cantik. Aku benar-benar tidak menyangka ada wanita cantik di dunia ini. Dia tersenyum lembut. Pada saat ini, warna abu-abu berangsur-angsur menghilang, menampakkan kecantikan yang tiada taraf. Meski tidak sebaik Qin Suang dan Lu Ruoxin, dia jelas tidak sebanding dengan wanita biasa. Apakah kamu yang abadi dari Huangxia? Han Sanqian sedikit terkejut. Bagaimanapun, seseorang yang berspesialisasi dalam mencuri dan membunuh wanita haruslah pria yang berakal sehat. Huangxia Immortal ini ternyata adalah seorang wanita, yang cukup mengejutkan. Huangxia Agung Abadi. Dia tersenyum lembut, seindah pemandangan, secara relatif, saya lebih suka orang lain menyebut saya leluhur bumi abadi. Beraninya kamu menyebut dirimu abadi. Kamu tidak lebih dari iblis, kata Qin Suang dingin. Kamu gadis, kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Tapi siapa yang membuatmu cantik? Dia tersenyum lembut, tidak marah, tunggu sebentar, aku akan membiarkanmu, seorang gadis, menggunakan mulutmu di tempat lain. Apakah hanya kamu? Han Sanqian tersenyum lembut dan acuh tak acuh. Aku bosan mendengar kata-katamu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Sesaat, debu di bawah kaki Han Sanqian hilang, dan ada beberapa tulang putih di tanah. Jelas sekali, mereka adalah tuan-tuan yang pernah lewat sini sebelumnya dan ingin melampiaskan amarahnya kepada penduduk desa, namun pada akhirnya mereka hanya menyisakan tulang belulang. Apakah ada perbedaan antara kamu dan mereka? Wanita itu tersenyum lembut, dengan pesona yang sangat jahat, dan matanya penuh darah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerahkan cangkir di pelukannya dan tiba-tiba memainkannya dengan tangannya yang mencolok. Dentang. Suara piano tiba-tiba berubah menjadi 2 gelombang cahaya dan langsung terdengar. Trik kecil. Han Sanqian berteriak dingin, dan energi kekacauan di tangannya tiba-tiba dilepaskan pada pedang giok. Pedang giok tiba-tiba meledak dengan energi, langsung mengibaskan gelombang cahaya yang diubah oleh suara piano. Hampir di saat yang sama, Qin Suang juga sedikit beruntung, dan pedang ilahi penekan iblis di tangannya tiba-tiba terbang ke udara. Hampir pada saat yang sama Han Sanqian memblokir gelombang cahaya wanita di seberangnya, penekan iblis. Pedang ilahi tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan pedang dan menyerang wanita itu secara langsung. Sikat. Beberapa bayangan pedang menyerang secara berurutan, dan wanita itu dengan cepat memainkan senar di tangannya untuk menyelesaikannya. Namun, dia tidak bisa lagi menahan pedang terakhir, jadi dia hanya bisa menghindarinya dengan memutar kepalanya sedikit. Tetapi ketika dia berbalik,
sudah ada luka di wajahnya, dan darah mengalir. Dia menyentuh lukanya dengan ringan, wajahnya menunjukkan kemarahan sekaligus sedikit ejekan, ternyata mereka adalah pasangan dengan tubuh yang istimewa. Menarik. Aku tiba-tiba ingin tahu, kejahatan macam apa yang akan kalian berdua, pasangan yang tidak bisa mendamaikan yang baik dan yang jahat, jika mereka melahirkan seorang anak. Setelah mengatakan ini, dia tertawa garang. Bab 2632 Apakah kamu bermain terlalu keras? Aku sendiri yang ingin melahirkanmu, Han Sanqian berteriak dingin, dan detik berikutnya, dia mengarahkan pedang gioknya, dan cahaya dingin datang. Apakah kita punya anak atau tidak, itu bukan urusanmu, Qin Xuang juga berteriak dengan wajah dingin, dan pedang ilahi penekan iblis diberkati oleh energi spiritual dan menyerang langsung di antara alis wanita itu. Tetapi, meski serangan dengan kekuatan dua orang belum bisa dikatakan tak terkalahkan, setidaknya sulit untuk menghadapi lawan. Namun menghadap wanita ini, mereka berdua menusuk ke udara. Wanita itu seolah-olah berada dekat di depan mereka, namun nyatanya dia berada jauh di cakrawala. Meski keduanya terbang ratusan meter dan menusuk, mereka hanya menusuk satu sama lain. Wanita itu bahkan tidak bergerak, dia hanya melihat mereka berdua dan tertawa, sesaat mereka berdua merasa canggung. Merusak. Namun, pada saat ini, wanita itu menggerakkan tangannya, dan terdengar suara piano. Keduanya nyaris tak sempat bereaksi, dan detik berikutnya mereka langsung terguncang oleh suara piano. Tepat ketika mereka berdua sedikit melawan dan hendak menyerang lagi, tiba-tiba, suara piano yang lembut dan lembut menjadi mendesak, seperti kilatan pedang. Yang lebih menakutkan lagi adalah suara pianonya yang begitu merdu, namun tidak ada gelombang piano yang datang, namun tubuh keduanya terkurung seluruhnya di tempatnya. Detik berikutnya, kedua orang itu mengerutkan kening hampir pada saat yang bersamaan. Rasa sakit dari jiwa tidak hanya membuat mereka tidak dapat melawan, pedang jatuh dari tangan mereka, dan orang tersebut memegangi kepalanya kesakitan, hampir tidak dapat berdiri. Stabil, seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Tak lama kemudian, keadaan kedua orang itu juga mulai berubah, yang satu wajah memerah, dan yang lain mata kabur, seolah-olah ada yang telah membiusnya beberapa saat. Pada saat ini, darah kedua orang itu tampak membara dengan hebat. Dasar jalang! Han Sanqian berteriak dengan marah. Meskipun dia telah memanggil energi spiritualnya untuk menstabilkan pikirannya saat ini, warna merah darah di matanya masih lebih cerah. Keinginannya, yang selalu melampaui orang biasa, sebenarnya terasa sedikit saat ini. Dia tersesat, dan kepalanya terasa seperti akan meledak karena kebingungan. Darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan dorongan yang tidak dapat dijelaskan mulai merasuki seluruh tubuhnya. Han Sanqian seperti ini, dan Qin Xuang tidak jauh lebih baik. Pikirannya sudah kacau, dan dia kesurupan. Bukan karena dia tidak bisa membedakan mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Dalam kebingungan, dia sebenarnya penuh kasih sayang melihat Han Sanqian. Pada saat terakhir ketika pikirannya tertelan, dia memikirkan Su Yingxia dan semua hal yang telah mereka lalui bersama. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, sedemikian rupa sehingga dia menangis kesakitan. Namun tak lama kemudian, darah di tubuhnya menjadi bergejolak tak terkendali. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lu Ruoxin padanya, apalagi keadaan seperti apa yang dia masuki dengan bantuan suara piano. Dia membuka pakaian neonnya dengan ringan dan bahu gioknya sedikit terbuka. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan diri, dan seteguk darah muncrat dari tenggorokannya. Bisakah kamu merawat darahmu yang pecah? Han Sanqian berteriak dalam kesadarannya. Brengsek. Bukan urusanku. Segera, suara naga itu bergema di benaknya. Itu tipuan kecil yang mengacaukan pikiranku. Jika bukan karena darah iblismu di tubuhku, bagaimana aku bisa bereaksi sebesar itu? Han Sanqian meraung tertekan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya dan menenangkan pikirannya, masalahnya adalah darah di tubuhnya seperti air mendidih, benar-benar gelisah dan gelisah. Mendengar perkataan Han Sanqian, jiwa naga iblis menggaruk kepalanya karena malu. Sifat naga pada dasarnya kacau. Dalam hal ini, dia tidak menyangkal bahwa darah naga memang memiliki pengaruh pada Han Sanqian saat ini. Sial, bisakah kamu mengendalikannya? Han Sanqian berteriak tertekan. Meskipun darah naga itu berpengaruh padamu, kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Naga iblis itu berteriak dengan sedih, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menjadi tertarik, tapi, aku bisa mengambil semua salahmu, walaupun tubuh gadis ini tidak sekuat tubuh suci, tapi dia cantik, dan tubuhnya tidak terlalu buruk.
Oke, ayolah, untuk istrimu, kalau saatnya tiba aku akan membawanya untukmu. Mendengar kata-kata naga iblis yang tidak tahu malu, Han Sanqian sangat marah hingga dia hampir muntah darah di tempat menjauh dariku. Aku hanya memiliki Su Yingxia di hatiku, dan aku tidak cocok dengan wanita manapun. Jika kamu tidak ingin membantu, tidak apa-apa. Jika aku melakukan sesuatu yang mempermalukan Su Yingxia, jangan khawatir, aku, Han Sanqian, pasti akan bunuh diri untuk meminta maaf padanya, kata Han Sanqian dingin. Apakah kamu lumpuh? Apakah kamu bermain begitu keras? Naga iblis itu tertegun. Bab 2633 Temperamen Buruk. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian telah mengendalikan sisa kesadarannya. Dia menggenggam pedang giok dan hendak mengambil tindakan. Brengsek, hentikan. Hampir di saat yang bersamaan, naga itu sudah berteriak dengan depresi di dalam pikirannya. Jika tubuh Han Sanqian mati, maka naga iblis itu sendiri, yang bersemayam dalam kesadaran otak Han Sanqian, setara dengan kematian. Han Sanqian ingin bunuh diri, bagaimana dia bisa berdiri dan menonton? Sial, aku sudah hidup selama ratusan ribu tahun, dan aku pernah melihat orang mengancam orang lain dengan nyawanya untuk berhubungan seks dengan orang lain, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengancam orang lain dengan nyawanya sendiri, untuk tidak berhubungan seks dengan orang lain. Ya, intinya, ini masih laki-laki sialan. Han Sanqian, apakah ada yang salah denganmu? Naga iblis sangat tertekan. Ketika kamu tahu apa arti kesetiaan hari itu, kamu tidak akan merasa aneh lagi. Namun, kamu, seekor naga, mungkin tidak akan mampu melakukannya dalam hidup ini. Han Sanqian menjawab, berhenti bicara omong kosong dan bantu aku mengendalikan sisi yang tidak kamu inginkan. Darah di wajah. Ini adalah darah naga. Ini adalah darah yang sangat mulia. Jika kamu berbicara tentang darah yang tidak tahu malu, berhati-hatilah agar kamu dan aku mati bersama. Tapi sebelum naga iblis itu bisa berkata apa-apa lagi, Han Sanqian sudah keluar dari obrolan. Ketika darah naga ditekan, Han Sanqian dengan cepat menggunakan energi kekacauan untuk menjebak pikirannya. Segera, situasinya mulai mendekati Han Sanqian. Tampaknya menyadari perubahan nyata Han Sanqian, wanita itu sedikit terkejut. Kilatan keterkejutan melintas di matanya, dan detik berikutnya, suara piano dimainkan dengan cepat di tangannya. Gelombang suara yang sangat kuat menyerang lagi. Namun kali ini, Han Sanqian, yang telah bersiap, tetap tidak bergerak seperti Buddha yang sedang duduk bahkan ketika dihadapkan pada suara piano yang lebih kuat. Apakah ada gerakan lain? Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, dia menggunakan roda bulan api langit di tangannya. Dia tidak lagi menyerang secara mandiri, tetapi mengunci wanita di depannya. Bangun, angkat pedangmu. Ketidaktahuan. Wanita itu mencibir. Rupanya, dia akan melakukan trik yang sama lagi, menyebabkan Han Sanqian menerkam dengan sia-sia. Tapi dengan IQ Han Sanqian, bagaimana dia bisa jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama? Pada saat itu, dia berteriak dengan marah, api surgawi, roda bulan. Desir, sikat, sikat. Roda bulan api surgawi, yang telah mengikuti pedang Han Sanqian, dengan cepat mengepungnya dari 2 arah lainnya. Apa? Wanita itu terkejut, jelas tidak menyangka Han Sanqian akan melakukan gerakan membunuh lainnya. Faktanya, pedang Han Sanqian hanyalah serangan jarak dekat, sedangkan Skyfire Moonwheel adalah jurus membunuh yang paling aktif. Ledakan. Namun ketika dia ingin merenung, itu jelas sudah terlambat. Saat api langit dan roda bulan berkumpul dan meledak, seluruh alam abu-abu tiba-tiba bergetar. Ada pasir kuning di sekeliling wanita itu. Sejujurnya, emosiku tidak terlalu baik. Suara laki-laki yang marah tiba-tiba terdengar dari pasir kuning. Suaranya netral, seperti suara perempuan, tapi jelas suara laki-laki. Saat ini, pasir kuning menyebar, dan lokasi wanita itu akhirnya terlihat. Namun, tidak ada wanita cantik, dan yang tersisa di tanah hanyalah makhluk yang tampak aneh. Ia memiliki tubuh seperti manusia, dengan 4 anggota badan, namun ia membawa baju besi panjang di punggungnya, seperti terenggiling berbentuk manusia. Apakah ini wajah sebenarnya dari Yellow Sand Immortal? Kalian, terkutuk sekali. Aku akhirnya menemukan tubuh yang begitu sempurna dari begitu banyak pengorbanan, tapi kamu menghancurkannya dalam sekali jalan. Matanya yang kecil, seperti mata tikus, menatap dengan kejam saat ini. Menatap Han Sanqian. Dia ingin meminum darah Han Sanqian dan membuat tendonnya kram. Kebetulan sekali, akhir-akhir ini aku juga sedang mencari beberapa mayat. Menurutku tubuhmu sangat jelek sehingga mengakar kuat di hati orang, jadi.
Han Sanqian tersenyum dingin, matanya penuh amarah. Ternyata tubuh wanita tadi adalah seorang gadis muda yang dikorbankan untuknya. Dia meninggal secara tragis di tangannya ketika dia berada di masa jayanya. Dia bahkan tidak merasa malu sedikit pun atas apa yang telah dia lakukan. Sebaliknya, dia membunuh orang lain. Mayat terakhir dijadikan modal pamer. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak marah? Yang namanya makan orang tanpa dimuntahkan tulangnya, takutnya pasir kuning abadi yang ditransformasikan dari terenggiling omong kosong ini adalah gambaran yang lengkap dan benar. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Han Sanqian tiba-tiba tersenyum lembut. Melihat Han Sanqian tersenyum, terenggiling tiba-tiba merasakan firasat buruk, tapi dia lebih bingung apa yang terjadi. Han Sanqian tersenyum, saya tidak memiliki temperamen yang baik. Bab 2634 ini menyenangkan. Persetan denganmu. Terenggiling tiba-tiba menjadi geram. Han Sanqian sialan ini tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga mempermalukan dirinya sendiri lagi dan lagi. Kakek bisa menanggungnya, tapi nenek tidak bisa. Hati-hati. Saat dia berteriak dengan marah, detik berikutnya, sebuah gada tiba-tiba muncul di tangannya, dia melompat dan memukulnya dengan lompatan. Bagaimana bisa Han Sanqian membiarkan dia bertindak sembarangan? Melirik ke arah Qin Suang, tubuhnya sudah tidak ada lagi, dan musiknya telah menghilang. Meskipun mata Qin Suang masih sedikit kabur, setidaknya dia sudah mulai pulih. Pada saat itu, pedang giok itu terayun secara horizontal, langsung memblokir gada yang dia hancurkan. Dentuman keras. Di sebelah Han Sanqian, terjadi beberapa ledakan. Segera setelah itu, keduanya mundur. Wajah terenggiling menjadi merah padam saat ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya dengan palu itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa palu itu tidak akan mampu mengguncang Han Sanqian. Sebaliknya, dampak dari pantulan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mulut Han Sanqian sedikit mati rasa, seperti mulut harimau. Meski terenggiling ini tidak terlalu besar, namun ia bisa bertarung dengan kekuatan harimau. Nak, dari mana asalmu? Kamu sebenarnya punya beberapa keterampilan. Kamu bisa menghilangkan kebingunganku, dan kamu masih memiliki kekuatan seperti itu di tanganmu, kata terenggiling dingin. Berasal dari desa, kata Han Sanqian lembut. Karena kamu ingin membela mereka, aku akan mengambil kepala anjingmu. Begitu dia selesai berbicara, terenggiling itu menyerbu lagi, mengayunkan taringnya di tangannya, dan kekuatan harimau itu begitu kuat hingga udara di sekitarnya seolah terkoyak dalam sekejap. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan menyerah lagi. Dia menggenggam pedang giok dan melepaskan 72 pedang ilahi, dan menyerang balik dengan dingin. Boom, boom, boom. Seluruh ruang meledak, dan ruang abu-abu mulai bergetar hebat, untuk sesaat, sepertinya akan runtuh. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Terenggiling marah lagi. Terenggiling menyerang dengan cepat dan ganas, membuka dan menutup dengan keras, sedangkan Han Sanqian memiliki ilmu pedang yang sangat bagus, bergerak seperti kelinci yang berlari dan setenang perawan. Bisa dibilang pertarungan keduanya seperti guntur dan api. Jika Han Sanqian tidak menganggap Qin Suang belum pulih dan tidak ingin menghancurkan tempat ini, dia tidak berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, saya tidak tahu akan seperti apa jadinya di sini. Namun, meski dia berhenti bertarung, Han Sanqian diam-diam terkejut dengan kemampuan terenggiling di depannya. Orang ini sangat ganas, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani, dan aura ganas dan pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Terenggiling di sisi lain jauh lebih terkejut daripada Han Sanqian. Lagi pula, apakah dia sudah berada di dekat desa selama bertahun-tahun atau ketika dia sedang bepergian, hampir tidak mungkin untuk bertemu dengannya dengan kemampuannya. Lawan yang sangat sulit, hanya saja dia sulit untuk dihadapi, kuncinya anak ini masih sangat muda. Tentu saja terenggiling mulai sangat penasaran dengan Han Sanqian. Namun, ketika dia mengulurkan nafas untuk mendeteksinya, dia terkejut. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki anak ini? Sangat rendah. Jika bukan karena terenggiling yang bertarung dengan Han Sanqian, dia benar-benar merasa tingkat budidaya Han Sanqian sesuai dengan usianya. Tetapi, apakah kamu sudah cukup melihat? Han Sanqian tiba-tiba tersenyum dan menggerakkan tangannya secara tiba-tiba, dan kekuatan kekacauan tiba-tiba terbuka. Melihat kekuatan kekacauan yang sangat dahsyat yang tiba-tiba dilepaskan oleh Han Sanqian, terenggiling tiba-tiba mengatakan sesuatu yang buruk. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Qin Suang di sana dan berteriak, lihat. Hampir segera setelah Han Sanqian berbalik, terenggiling mengangkat tongkatnya dan langsung menyerang. Han Sanqian tersenyum dingin.
Meskipun dia sudah tahu bahwa orang ini sengaja mengganggunya, dia sebenarnya tidak perlu khawatir. Menjadi arai 4 jiwa. Teriak dengan marah. Sosok Han Sanqian tiba-tiba berubah, dengungan. 1 menjadi 2. Saya sangat tercengang dengan Trenggiling. 2 sampai 4. Mata Trenggiling melebar. 4 perubahan dan 8. Pong. Hampir di saat yang sama, tongkat itu mengenai salah satu inkarnasi Han Sanqian secara langsung. Rasanya seperti dipukul besi, terdengar suara mendengung yang keras, dan lengan Trenggiling terasa nyeri hingga mati rasa. Tapi yang paling membuatnya kesal bukanlah ini, tapi 8 Han Sanqian di depannya. 8, sial. Dia merasa seperti seekor ayam yang tiba-tiba jatuh ke tengah 8 singa lapar. Apa-apaan ini? Trenggiling tertegun. Apakah ini menyenangkan? Han Sanqian tersenyum lembut, dengan tatapan bercanda di matanya, tapi jangan terlalu senang terlalu dini, karena ini baru saja dimulai. Trenggiling tiba-tiba merasakan hawa dingin setempat. Bab 2635 curang. Han Sanqian berteriak dengan marah, dan 8 tubuh asli telah menahan serangan gada satu sama lain. Pada saat ini, mereka masing-masing mengangkat pedang giok mereka, dan guntur datang dari segala arah. Sial, kamu curang. Teriak Trenggiling, mengecilkan tubuhnya, dan segera berbaring di tanah seperti kura-kura, dengan hanya baju besi seperti duri di punggungnya yang terbuka. Ledakan. Dimanapun 8 pedang datang, mereka sangat kuat. Dampaknya pada armor Trenggiling langsung membuat debu dan asap mengepul dari tanah. Namun, yang mengejutkan Han Sanqian adalah baju besi di punggung orang ini sungguh luar biasa. Bahkan jika 8 pedang Han Sanqian menebasnya, itu tidak dapat merusak armornya sama sekali. Engah. Hampir di saat yang bersamaan, Trenggiling menyemburkan mulutnya yang penuh lumpur. Meski ke-8 pedang ini tidak berakibat fatal, namun kekuatan dahsyat yang dibawanya seolah-olah ada gunung besar yang langsung menekannya. Dampak yang sangat besar masih membuatnya bersentuhan dengan tanah. Pada saat ini, dia akan sama malunya dengan dirinya. Tidak buruk, aku bisa mengatasinya dengan baik. Han Sanqian tersenyum sedikit. Dia mengangkat pedang lagi di tangannya dan mengangkatnya perlahan. Kamu masih bercinta di sini. Teriak Trenggiling. Detik berikutnya, ia mengecilkan tubuhnya lagi, lalu langsung melompat. Ia terbatuk dan langsung jatuh ke tanah, lalu berlari keluar. Han Sanqian mengerutkan kening, kamu benar-benar bisa melarikan diri ke tanah. Mungkinkah kamu benar-benar monster Trenggiling? Di mana harus melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, 8 sosok bergabung menjadi satu, dan Han Sanqian tiba-tiba mengejar ke arah Trenggiling itu melarikan diri. Melihat Han Sanqian mengejarnya, Trenggiling langsung panik dan buru-buru membenamkan tubuhnya ke bawah untuk mencegah Han Sanqian menelusuri tanah. Namun setelah setengah lingkaran, Trenggiling menjadi sedikit putus asa. Meskipun kedalamannya lebih dari 1 meter di dalam tanah, Han Sanqian selalu mengikuti jejaknya dengan cermat, ia bahkan berhenti beberapa meter di depannya beberapa kali. Tampaknya, sial, berhentilah bermain, aku tidak mengerti. Aku berada lebih dari 1 meter di bawah tanah, dan kamu masih bisa menemukan keberadaanku. Tertekan hingga ekstrim, Trenggiling tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Han Sanqian sudah berdiri di hadapannya. Meski Trenggiling berpindah rute beberapa kali, apa pentingnya bagi Han Sanqian? Di bawah pandangan langit, tidak ada yang perlu disembunyikan. Apakah kamu masih berlari? Han Sanqian tersenyum lembut. Kamu sombong sekali, sial, aku bersumpah, hari ini, kamu mati atau aku mati. Kalah tidaklah buruk, tapi yang lebih buruk adalah bahkan martabatmu telah dihina sepenuhnya. Sambil mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, Trenggiling tidak tahan lagi. Han Sanqian melirik ke sekeliling. Medan di sini jelas jauh lebih luas. Selain itu, butuh waktu lama. Qin Suang tidak berani mengatakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya, tetapi setidaknya dia tidak memiliki masalah untuk melarikan diri saat ini. Bagus sekali, aku juga ingin bermain denganmu dari bawah ke atas. Hari ini, aku harus mengobrak-abrik bagianmu yang rusak dan mengeluarkan kulitmu yang rusak. Han Sanqian tersenyum dingin dan menghunus pedang giok itu lagi. Detik berikutnya, Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong, mengangkat pedangnya dan mengarahkannya langsung ke gada Trenggiling. Saat seekor binatang menjadi marah, satu orang benar-benar memasuki keadaan tersebut dan tidak lagi menahan diri. Dapat dikatakan bahwa keduanya berada dalam pertarungan yang sangat kuat untuk sementara waktu. Ketika keduanya bertemu, terjadi ledakan di sekelilingnya, dan 3 gunung kuno runtuh akibat ledakan besar tersebut. Tak hanya itu, tanah di luar ketiga gunung purba itu juga berguncang hebat,
Pegunungan rendah di sekitarnya juga terus berguncang, bebatuannya berhamburan, bahkan ada yang agak rapuh, bahkan langsung runtuh. Desa-desa yang semula dikelilingi pegunungan rendah mulai kehilangan benda-benda rendah tersebut saat ini. Di dalam desa saat ini, semua orang sibuk melakukan urusannya masing-masing, ketika mereka tiba-tiba merasakan tanah berguncang, dan mereka buru-buru lari keluar rumah. Ketika mereka melihat gunung-gunung runtuh di kejauhan di bawah sinar bulan pada larut malam, sekelompok penduduk desa terkejut. Bab 2636 Dia adalah abdi Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Atau akan terjadi banjir bandang lagi? Atau apakah Huangxia abadi yang agung marah? Dia ingin menghukum kita. Semua penduduk desa saling memandang, terkejut dan pada saat yang sama tidak tahu harus berbuat apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pemuda itu pasti telah membuat marah Dewa Pasir Kuning. Gunung-gunung runtuh dan banjir akan melanda lagi. Kita juga akan menghadapi bencana beberapa tahun yang lalu. Seseorang tiba-tiba melolong dan menjerit, dan hampir di saat yang sama, semua orang jatuh ke dalam kesedihan dan keputusasaan yang tak ada habisnya setelah mendengarnya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, banjir dahsyat masih membekas kuat di benak setiap orang. Anak muda selalu sombong, sehingga pada akhirnya mereka menghancurkan hidupnya sendiri dan juga merugikan kita. Lei Gong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Dia tidak takut mati, tapi dia merasa kasihan pada 3.000 pahlawan muda di dinasti Han, dan juga merasa kasihan atas kehidupan yang tidak adil dari sebagian besar pemuda desa di desa tersebut. Tetapi pada saat ini, Ning Yue memimpin Wang Ximin dan yang lainnya, dan karena pergerakan besar, mereka perlahan-lahan berkumpul dari penjaga. Berbeda dengan ekspresi panik dan bingung di wajah penduduk desa, wajah Ning Yue, Wang Ximin dan lainnya dipenuhi dengan keanggunan, kepercayaan diri, dan bahkan senyuman tipis di wajah mereka. Melihat ekspresi mereka seperti ini, kepala desa tua itu langsung bingung. Teman-teman, tahukah kalian apa yang terjadi? Bukankah hanya gunung di desa yang runtuh? Wang Ximin tertawa pelan. Dalam hal ini, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Kamu harus tahu bahwa teman-temanmu ada di dalam. Apakah kamu tidak merasa patah hati sama sekali? Lei Gong bertanya dengan cemas dan bingung. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dan sahabat mereka, itu adalah sifat manusia, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih atau sedih? Kenapa harus sedih dan patah hati? Wang Ximin berkata lucu. Mengapa ini? Lei Gong mengalami depresi. Apakah kamu ingin merasa kasihan padaku tentang monster pasir kuning itu? Setelah Wang Ximin selesai berbicara, dia saling memandang dengan Ning Yue dan yang lainnya, dan seluruh kelompok orang saling memandang dan tersenyum. Kamu melihat orang-orang dalam aliansi misterius, mereka semua tersenyum. Kepala desa tua, Lei Gong dan orang lain bahkan lebih bingung, yang sangat sulit untuk dipahami. Menurutmu berapa lama lagi Han San Qian akan kembali? Mo yang melihat ke kejauhan dan mau tidak mau berkata dengan lembut. Paling lama 1 jam, kata Wang Ximin. Aku bilang setengah jam, Ning Yue juga berkata. Melihat situasi ini, saya merasa 3.000 orang dapat kembali dalam 1/4 jam, kata Jiang Hu Bai Xiaosheng sambil tersenyum. Mendengar beberapa orang dengan senang hati bertaruh, kepala desa tua itu tertegun, dan Wang Ximin berkata lagi, kepala desa tua, Anda tidak akan menipu taruhan kami, kan? Maksudmu, alasan runtuhnya gunung dan gempa bumi ini bukanlah karena Huangxia abadi yang agung menang, tapi... Kata kepala desa tua itu dengan bingung. Monster pasir kuning saat ini seharusnya sedang berkeliaran di tanah dan mencari gigi. Wang Ximin terkekeh pelan. Mendengar ini, kepala desa tua menghirup udara, dan Huang Sadaxian dipukuli sampai giginya berserakan di lantai. Hal ini tidak bisa dikatakan mustahil, atau bahkan mustahil. Namun, melihat sekelompok orang yang tersenyum dan terlihat percaya diri serta tenang, sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Sekelompok orang secara kolektif terdiam. Bukankah sebenarnya Dewa Pasir Kuning yang sedang marah? Tapi, apakah Han San Qian yang memukuli Huangxia Daxian? Jika itu masalahnya, bukankah pahlawan muda ini adalah dewa? Paman Zhang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ketika Han San Qian memasuki desa, dia bertanggung jawab untuk membawa anak buah Han San Qian untuk tinggal, jadi dia bertemu dengan anak buah Han San Qian. Meskipun dia hanyalah seorang penduduk desa dengan sedikit budidaya, sulit untuk mengetahui keterampilan seperti apa yang dimiliki bawahan Han San Qian, tetapi hanya dengan melihat penampilan dan momentum orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka semua adalah sekelompok elit. Sebagai pemimpin mereka, Han San Qian harus benar-benar mampu, sehingga Paman Zhang akan lebih mudah menerima perkataan Wang Ximin dan yang lainnya.
Ya Tuhan. Setelah mendengar ini, Wang Ximin tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya dia saling memandang dan tersenyum bersama yang lain dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dalam hati setiap orang, apa yang dimaksud dengan manusia dewa? Atau dengan kata lain, jika kata manusia dihilangkan dari kata Tuhan dan hanya menyisakan kata Tuhan, apa artinya bagi Han Sanqian? Teman-teman, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah dia benar-benar dewa? Kepala desa terkejut ketika melihat ini. Saat ini, Fu Li yang selama ini diam, perlahan keluar, jika tidak berbicara, dia akan terkejut. Bab 2637, Ketenaran menyebar jauh dan luas. Kami tidak berani mengatakan apakah dia dewa atau bukan, tapi dia telah berperang melawan dua dewa sejati. Ya Tuhan. Bahkan di tempat kecil yang terpencil dan tidak dikenal, wajar saja jika kita mengetahui dengan baik apa arti dewa sejati di dunia Bafang. Merekalah orang-orang terkuat di dunia, raja-raja yang merumuskan dan memelihara tatanan dunia ini. Belum lagi melawan dewa sejati, bahkan jika Anda sedikit pun tidak menaati dewa sejati, Anda secara alami akan tahu apa hasilnya. Siapa yang tidak mengetahui kuasa Tuhan yang sejati? Siapa yang berani menantang? Jika tidak, dunia Bafang pasti sudah lama berada dalam kekacauan. Tapi pemuda itu sekarang tidak hanya bertarung dengan dewa sejati, tapi bahkan bertarung dua kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini tidak masuk akal? Tapi melihat mereka dengan percaya diri dan tenang, bukankah mereka terlihat berbohong? Selain itu, keuntungan apa yang bisa diperoleh dengan menipu sekelompok penduduk desa yang bodoh dan tidak berguna? Sok, bingung, tidak percaya, semua emosi tiba-tiba muncul di benak mereka, hingga otak mereka hampir mati untuk beberapa saat. Mungkinkah memang ada dewa yang datang membantu kita? Lei Gong bergumam pelan dengan mata terkejut. Ketulusan kami menggerakkan Tuhan, jadi Tuhan mengirimkan prajurit ilahi untuk menyelamatkan kami. Mungkin memang benar. Ketika sekelompok orang mengatakan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pegunungan di kejauhan dan langit malam dengan bulan cerah yang menggantung, penuh kekaguman. Namun sebagian orang mempunyai sikap sebaliknya. Membual, itu pasti menyombongkan diri. Tidak masalah jika kamu mengatakan dia kuat, tetapi jika kamu mengatakan dia telah memilih dua dewa sejati dan masih hidup dan sehat, aku benar-benar tidak percaya. Ya, apakah menurutmu kami adalah orang yang terpencil, cuek, dan naif? Membual harus dilakukan secukupnya. Namun hampir pada saat sekelompok orang sedang menempuh jalannya masing-masing, pada saat inilah runtuhnya gunung-gunung telah berakhir, dan bumi telah kembali tenang. Hanya gunung-gunung yang telah menjadi dataran datar dan ikal-ikal. Debu yang belum hilang masih bercerita, pertempuran brutal macam apa yang baru saja terjadi di sini. Bulan yang cerah menggantung tinggi, seolah-olah seseorang dengan tenang mengamati segala sesuatu yang terjadi di bawah langit dan bumi. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Qin Suang berdiri dengan lelah dan melihat sekeliling dengan panik dan khawatir. Di reruntuhan tak jauh dari situ, dua sosok hitam saling berhadapan. Namun, kedua sosok berkulit hitam itu kini lebih tinggi dan lebih pendek. Dari segi perawakan, Han Sanqian tidak terlalu tinggi, tapi dia juga tidak pendek. Meskipun monster pasir kuning itu bungkuk, dia tidak kecil, jadi tentu saja tidak mudah untuk membentuk situasi di mana seseorang tinggi dan tinggi. Lainnya pendek, dan situasi saat ini dimungkinkan karena salah satu dari mereka berdiri dan yang lainnya berlutut. Angin malam bertiup, dan Han Sanqian masih berdiri dengan tangan di belakang punggung, pedang gioknya bersinar dingin di bawah sinar bulan. Tapi melihat terenggiling di depan Han Sanqian, dia tidak begitu keren, malah bisa dikatakan sangat malu. Belum lagi hidungnya memar dan wajahnya bengkak, kedua mata pandanya tertanam di wajah yang patah seolah-olah bebas, dan baju besi di punggungnya aslinya seperti landak. Sekarang seperti anjing berbulu goreng yang diguyur hujan lebat, bercabang parah dan sangat lemah untuk mempertahankan bentuk umumnya, masih ada mimisan di kedua lubang hidung, sama memalukannya. Jika Han Sanqian masih bertarung, Terenggiling masih memiliki kekuatan untuk bertarung, maka ketika Han Sanqian dilepaskan sepenuhnya, level dan gap antar makhluk ini langsung melebar. Menggambarkannya sebagai flash sale sama sekali tidak berlebihan. Sakit, sangat sakit hingga hampir membuatnya nyengir. Siapa kamu? Terenggiling memandang Han Sanqian dengan enggan dengan wajah ungu dan merahnya, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanku. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Han Sanqian mengangkat tangannya dengan dingin dan meletakkan pedang giok tepat di leher Terenggiling. Tunggu sebentar, kata Terenggiling mendesak. Pedangnya berhenti, namun bilahnya sudah dekat dengan leher Terenggiling,
namun kekuatan yang seharusnya menyebabkan kepalanya terkilir tiba-tiba menghilang pada saat itu. Trenggiling tertegun, hanya dari kendali kekuatan ini, dia tahu bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan seorang master. Ada kata-kata terakhir. Han Sanqian bertanya, "Kamu ingin membuat penduduk desa marah, kan? Kamu mengetahuinya tetapi kamu masih bertanya. Kalau begitu, kamu tidak bisa membunuhku." Setelah mengatakan itu, Trenggiling menatap Han Sanqian dengan mata tegas. "Beri aku alasan." Han Sanqian sedikit mengernyit. Bab 2638 ini sebenarnya adalah roh bumi. Mendengar perkataan Han Sanqian, Trenggiling tidak banyak bicara dan mengulurkan satu tangannya untuk meraih tangan Han Sanqian. Han Sanqian mundur sedikit tanpa sadar, tapi kemudian dengan lembut mengulurkan tangannya, ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. "Jangan khawatir, meski aku sudah bertransformasi menjadi perempuan, bukan berarti aku tertarik pada laki-laki." Trenggiling menghela nafas tak berdaya, "Aku tidak ingin memegang tanganmu, aku hanya ingin kamu melawanku sekarang." Dipanggil oleh batu itu. Batu ilahi 5 elemen. Han Sanqian bergumam sedikit di dalam hatinya. Setelah bertarung dengan orang ini sebelumnya, dia menggunakan batu ilahi 5 elemen, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah aku masih bisa merampokmu? Aku punya niat ini, tapi pertanyaannya, apakah aku punya kekuatan? Kata Trenggiling dengan marah. Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, batu ilahi 5 elemen langsung dikatalisis dan jatuh ke telapak tangannya. Trenggiling berhenti berbicara yang tidak masuk akal. Begitu dia menggerakkan tangannya, semburan energi langsung berubah menjadi tangannya. Kemudian, ia mengarahkan jarinya ke batu dewa 5 elemen, dan semburan energi melesat langsung dari jarinya ke batu ilahi 5 elemen. Batu ilahi 5 elemen. Han Sanqian memandangi batu ilahi 5 elemen dengan heran. Yang mengejutkan adalah batu ilahi 5 elemen yang sudah 3 warna tiba-tiba bersinar dengan sedikit cahaya kuning tanah setelah disinai langsung oleh energi Trenggiling. Detik berikutnya, warna keempat mulai terlihat samar-samar pada 5 elemen batu ilahi, dan sedikit warna tanah mulai muncul. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Energi orang ini dapat memindahkan gunung dan menggali tanah, mungkinkah kamu? Han Sanqian memandang Trenggiling dengan kaget, dan tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. "Saya adalah roh bumi." Trenggiling memandang Han Sanqian, "Saya juga inkarnasi dari manik roh bumi." Benar saja, seperti yang diharapkan Han Sanqian, orang ini memang hampir sama dengan batu vulkan, mutiara Senyan, dan giok Huazong. Satu-satunya perbedaan adalah orang ini telah berubah dari batu mutiara menjadi roh. Namun, ada satu hal lagi yang mengkhawatirkan, yaitu bagaimana orang ini mengetahui bahwa energinya akan meninggalkan bekas pada batu ilahi 5 elemen. Mungkinkah orang ini mengetahui 5 elemen batu ilahi? Kamu sudah memiliki 3 warna. Saya yakin Anda sekarang bertanya-tanya mengapa saya berbeda dari 3 warna lainnya. Saya bukan tubuh giok, tetapi tubuh iblis, kan? Sebelum Han Sanqian bisa mengatakan apapun, Trenggiling berbicara terlebih dahulu. Han Sanqian mengangguk tidak percaya, juga, bagaimana kamu tahu batu ini? Kamu menyebutnya apa? Tanya Trenggiling lembut. Batu ilahi 5 elemen. Kami memanggilnya hati iblis. Hati iblis. Han Sanqian segera mengerutkan kening. Batu dewa api berasal dari tanah klan iblis, jadi Han Sanqian pernah berpikir apakah batu dewa 5 elemen benar-benar terlibat dengan klan iblis. Sekarang, setelah mendengar kata hati iblis, Han Sanqian pada dasarnya bisa yakin bahwa miliknya tebakan. Namun kabut yang semakin besar jelas membuat kepala Han Sanqian semakin sakit. Bagaimana hal-hal yang ada di buku surgawi Bahuang bisa ada hubungannya dengan iblis? Saya tidak tahu detailnya, tapi jika Anda tertarik, seseorang mungkin bisa memberi tahu Anda. Siapa? Han Sanqian sedikit mengernyit. Ini terkait dengan alasan kedua mengapa kamu tidak bisa membunuhku, atau jika kamu ingin tahu, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Trenggiling selesai berbicara, dia dengan lembut memegang Han Sanqian di depan lehernya dengan tangannya. Pedang giok itu menjauh. Apa maksudmu dengan ini? Han Sanqian bingung. Karena walaupun aku memilih perempuan di desa, aku tidak membunuh mereka. Jika kamu membunuhku, orang lain akan menggantikanku, dan perempuan di desa akan terus menghilang, kata Trenggiling lembut. Bukankah kamu membunuh mereka? Kamu jelas-jelas mengambil wujudnya. Han Sanqian berkata dengan dingin. Aku hanya bermain-main dengan mayat mereka. Saudaraku, bermain-main dengan mayat itu tidak ilegal, kan? Paling-paling kamu bisa menyebutku mesum, tapi kamu bisa menyebutku mesum jika kamu mau.
Lagi pula aku bukan manusia. Kata-kata itu langsung membuat Han San Qian terdiam. Kombinasi antara bersikap masuk akal dan tidak tahu malu, tidak dapat disangkal. Apakah kamu ingin tahu? Melihat Han San Qian tidak keberatan, dia berkata dengan lembut. Han San Qian mengangguk. Pria itu tersenyum lembut, oke, ikut aku ke suatu tempat. Begitu dia selesai berbicara, orang ini tiba-tiba meraih Han San Qian dan mengebor langsung ke dalam tanah. Bab 2639, Kirin Bumi. Perjalanan melintasi bumi seperti asap, dan tanah di bawah tanah, yang seharusnya sangat padat, kini menjadi seperti udara. Kedua orang itu melakukan perjalanan dengan kecepatan yang begitu cepat hingga hampir mencengangkan, sampai batas tertentu, persis sama dengan terbang di angkasa. Dalam perjalanannya, Trenggiling terus menggunakan nafasnya untuk mendeteksi budidaya Han San Qian. Sulit dipercaya dia hanya bermain-main meski budidayanya sampah. Sangat disayangkan meskipun dia memegang tangan Han San Qian dan keduanya begitu dekat, dia mencoba yang terbaik dan tidak dapat mendeteksi satu pun kultivasi Han San Qian yang sebenarnya. Ini benar-benar menyedihkan. Dengan kemampuan Han San Qian, dia secara alami menyadari trik kecil yang dilakukan Trenggiling terhadap tubuhnya. Namun, dia sedang tidak berminat untuk menjawab orang ini. Lagi pula, orang ini tidak akan bisa memahaminya bahkan jika kepalanya patah. Terlebih lagi, Han San Qian khawatir tentang kemana Trenggiling membawanya dan siapa dia. Pertemuan. Dan berapa banyak misteri yang bisa dipecahkan orang ini. Sambil banyak berpikir, Trenggiling itu melaju kencang. Setelah beberapa saat, Loes di depannya hilang, namun bagian depannya cerah dan putih. Sebuah gunung peri berdiri dengan gagah di atasnya. Di mana ini? Han San Qian mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada gunung suci yang jaraknya ratusan mil dari desa. Ini adalah alam bumi, tanah manusia, dan juga dasar gunung. Maksudmu, kita berada di bawah tanah dan terbalik. Han San Qian mengerutkan kening. Sangat cerdas. Siapakah orang-orang yang tinggal di sini? Han San Qian sulit membayangkan bahwa tanah dan gunung itu seperti gunung yang terbalik. Bagian bawahnya adalah tempat orang biasa berjalan, namun sebaliknya, bagian bawah gunung adalah bagian bawahnya. Nanti kamu akan tahu, teruskan. Begitu kata-kata itu terucap, Trenggiling melaju kencang dan terbang menuju gunung tanpa lumpur dan pasir kuning. Han San Qian berhenti berbicara omong kosong, dan jika beruntung, dia mengikuti Trenggiling dan terbang seperti gunung peri misterius. Kemanapun Anda lewat, selalu ada perbukitan dan pegunungan hijau yang begitu indah. Ada beberapa istana di gunung yang berkumpul di puncak gunung, dikelilingi oleh energi abadi, seperti istana surgawi. Meski tidak ada pejalan kaki yang terburu-buru di istana, setidaknya para pelayan atau murid biasa lewat, baik membersihkan atau menyiram bunga. Walaupun gunung itu satu, namun terdiri dari 3 gunung yang saling berpelukan. Puncak gunung di sebelah kiri adalah kebun buah persik, kamu melihatnya. Han San Qian mengangguk. Ada 3 pohon ginseng dan pohon persik berumur 10.000 tahun di dalamnya. Buah yang dihasilkannya tidak hanya akan memberikan sisa rasa yang tiada habisnya, tapi yang terpenting adalah hehe, itu akan memperpanjang umurmu. Bisakah kamu melihat puncak gunung di sebelah kanan? Itulah Yaoci bumi. Kekuatan pria akan berlipat ganda setelah mencucinya, dan masa muda wanita akan bertahan selamanya setelah mencucinya. Pada titik ini, pria itu tampak seperti sedang ngiler. Han San Qian tahu apa yang ada dalam pikiran orang ini, karena saat ini mata Han San Qian benar-benar tertarik pada Yaoci. Air kolam berwarna biru seperti langit, dan memantulkan cahaya seperti mutiara di bawah cahaya yang datang entah dari mana. Yang terpenting saat ini beberapa wanita sedang bermain dan membuat onar di kolam. Meski mengenakan pakaian berlapis kaca, wajah menawan dan kulit putih mereka tak bisa disembunyikan. Di samping kolam, sepasang kaki indah yang tiada taraf berayun lembut, menendang air jernih di kolam. Dengan lembut dia mengangkat tangan gioknya, dan air memercik ke telapak tangannya seperti mutiara. Senyumannya seindah bunga yang memikat seluruh negeri. Meskipun Han San Qian telah melihat kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, wanita ini pasti dapat meninggalkan setidaknya 5 tempat teratas di hati Han San Qian. Bagaimana kabarmu? Hei, bukankah dia begitu cantik hingga membuatmu ingin berhubungan seks dengannya? Kali ini, Trenggiling mendekati Han San Qian dan berkata dengan lembut. Han San Qian memang terpana dengan keindahannya. Trenggiling membangunkannya hanya dengan satu kalimat. Dia sedikit tertegun dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Kecantikan itu indah, Han San Qian tidak memungkirinya, namun Han San Qian sebenarnya tidak memiliki pikiran kotor seperti Trenggiling. Apakah kamu tahu siapa dia?
Hei, Kirin Sein, gadis impianku. Kilin Sein. Han Sanqian mengerutkan kening, apakah dia yang kamu bawa untuk aku temukan? Bab 2640, orang ini selingkuh. Trenggiling menggelengkan kepalanya, lalu mendesah, ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Trenggiling itu melaju dan terbang langsung menuju Yaochi. Apakah Anda secara khusus mengatakan bahwa Anda tidak mencari orang suci Kilin ini? Dia adalah kuncimu. Jika kamu tidak menginginkannya, tetaplah di sini. Melihat Han Sanqian bergeming, Pangolin menambahkan. Han Sanqian tidak punya pilihan selain mempercepat dan mengikuti. Ketika satu orang dan satu binatang mendekati Yaochi, dan semakin dekat, para wanita di Yaochi segera mengambil gambar di dalam air, dan terbang satu persatu, tubuh mereka sedikit berputar di udara, dan air di tubuh mereka. Semua air dipajang. Ketika beberapa orang mendarat di samping wanita cantik itu, mereka sudah memegang pedang panjang dan tampak seperti sedang mengusir orang asing. Di tempat penting Yaochi, yang lain akan berhenti. Monster pasir kuning, kamu sangat berani. Begitu keduanya mendarat, mereka disambut tatapan marah dari beberapa wanita dan teriakan dingin. Han Sanqian sedikit mengernyit. Dilihat dari sikap pihak lain, jelas dia tidak terlalu menyukai Trenggiling. Apakah dia mengikutinya ke tempat ini? Apakah dia mengikuti orang yang salah? Hei, aku hanya merindukan peri kecilku dan ingin datang dan melihatnya. Kalian semua memegang pedang dan senjata, itu sungguh membuatku sedih. Setelah Trenggiling selesai berbicara, dia menghela nafas tak berdaya, lalu dia mengangkat kepalanya dan memindai setelah melihat wanita-wanita itu. Dia berkata, cepat menyingkir, jangan membuatku marah. Monster pasir kuning, kamu sangat tidak masuk akal. Para wanita juga menolak untuk menyerah dan langsung membentuk formasi mereka di tempat. Melihat postur tersebut, Trenggiling pun menyerah dan langsung memanggil gada tersebut dengan gerakan tangannya. Baik, hampir pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan datang. Sosok cantik dari Kirin Sein perlahan berdiri dari tepi kolam, dan dengan lembut menatap Trenggiling, apakah kamu di sini? Hei, apakah kamu merindukanku? Trenggiling tersenyum tanpa malu. Saya melihat bahwa Anda jelas-jelas sedang mencari pertengkaran. Kilin Sein tersenyum lembut dan melanjutkan, mengapa Anda datang sepagi ini? Selain itu, saya sudah bilang untuk tidak membawa siapapun bersamamu. Tetap saja, masih laki-laki. Mendengar ini, Han Sanqian sedikit mengernyit. Apa artinya? Mungkinkah orang suci Kilin adalah dalang di balik penangkapan para wanita itu? Namun melihat orang suci Kilin ini, dia tidak hanya memiliki penampilan yang cantik, tetapi juga memiliki wajah yang lembut, dan berbicara dengan lembut dan sopan. Dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan orang yang keji dan jahat seperti itu. Trenggiling menghela nafas, wanita itu memilih untuk bunuh diri ketika dia melihatku. Ketika aku membawanya kembali ke gua, dia hanyalah mayat. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mencuri naga dan mengubah burung phoenix menjadi seekor burung phoenix, tapi dia adalah orang ini yang merusaknya. Setelah mengatakan itu, Trenggiling menatap Han Sanqian dengan depresi. Trenggiling mengalami depresi, tetapi Santo Kilin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Saya rasa dia adalah orang yang saleh. Dia tidak tahan dengan perbuatanmu, jadi dia membantu penduduk desa itu. Sudah kubilang jangan lakukan ini, tapi kamu bersikeras melakukannya. Aku juga sudah bilang padamu bahwa apa yang kamu lakukan berbeda dengan pembunuh. Tapi aku tidak bisa membiarkan perempuan jalang itu Peihu. Kata Trenggiling sedih. Mungkin Xianer ditakdirkan untuk menjadi seperti ini, jadi mengapa harus berjuang? Kilin Sein Xiao Xianer tersenyum pahit, lalu dia melihat ke arah Han Sanqian dan bertanya, baiklah, masalahnya sudah selesai, lalu dia datang. Adalah itu, mengapa? Apakah Anda menginginkan keadilan? Dia. Trenggiling memutar matanya, lalu mengatakan sesuatu yang membuat Han Sanqian hampir bersin padanya, tidak. Dia bilang dia hanya ingin berhubungan seks denganmu, lalu dia mengancamku dan membawanya ke sini. Mendengar ini, otak Han Sanqian tiba-tiba mati selama beberapa detik. Apa yang sedang terjadi? Tapi wajah Xiao Xianer langsung memerah dan dia sangat marah, sialan. Bahkan jika Xianer bersalah dan pantas dibunuh, dia tidak pantas dipermalukan seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya menjadi sedikit dingin, dan dia langsung menekan ke arah Han Sanqian dengan aura yang kuat. Meski dari luar sepertinya tidak terjadi apa-apa, Han Sanqian sendiri merasa seolah-olah Gunung Tai sedang mengalir ke arahnya. Han Sanqian mengerutkan kening. Meskipun dia seorang wanita, kekuatan internalnya kuat dan mendominasi yang jarang dilihat Han Sanqian kecuali dewa sejati. Dengan suara dingin,
Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong dan buru-buru mengaktifkan kekuatan kekacauan di tubuhnya. Dua kekuatan batin yang tak terlihat tiba-tiba bertemu. Ledakan.